Odegaard dan Raya yakinkan Norgard untuk bergabung ke Arsenal. Request Christian Norgard ke Arsenal, saya juga mau ikut nyerang. Fans Arsenal ramai-ramai bikin petisi demi tolak transfer Madueke. Update terbaru saga transfer Gyökeres. Memangnya Arsenal butuh Madueke? Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Odegaard dan Raya yakinkan Norgard untuk bergabung ke Arsenal. Christian Norgard resmi bergabung dengan Arsenal dari Brentford dengan nilai transfer mencapai 10 juta pound sterling atau setara dengan 220 miliar rupiah. Keputusan Norgard untuk pindah ke klub London Utara ini didorong oleh rekomendasi positif Martin Odegaard serta mantan rekan setimnya di Brentford, David Raya. Norgard mengungkapkan bahwa ia tidak memerlukan waktu lama untuk menerima tawaran Arsenal. Dalam pernyataannya, Norgard menyebutkan bahwa Odegaard dan Raya selalu menggambarkan Arsenal dengan cara yang sangat positif. Mereka memuji klub ini, menyebutnya seperti keluarga. Ini adalah hal yang sangat baik ketika pemain seperti Martin menyanjung bukan hanya staf pelatih, tetapi keseluruhan organisasi di klub. Ungkap Norgard di situs resmi Arsenal. Menurut Norgard, salah satu aspek yang menarik perhatian dirinya adalah suasana kekeluargaan di Arsenal. Ia menjelaskan bahwa banyak orang di klub tersebut memberikan respons positif terhadap pengalaman mereka di Arsenal. Ada begitu banyak orang yang bekerja di dalam organisasi ini, dan setiap orang berbicara sangat positif tentang klub. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan semua orang, tambahnya. Request Christian Norgard ke Arsenal, saya juga mau ikut nyerang. Meski banyak yang memproyeksikan Norgard sebagai gelandang bertahan dalam skema 4-3-3 Mikel Arteta, sang pemain justru menyimpan ambisi untuk berkontribusi lebih di lini serang. Berbicara dalam wawancara resmi pertamanya sebagai pemain Arsenal, Norgard mengaku bahwa permainannya telah berevolusi seiring waktu. Saya mulai sebagai pemain yang lebih ofensif, lalu berkembang menjadi gelandang bertahan, ujarnya. Struktur pertahanan tim itu penting dan saya berharap bisa berkontribusi di sana. Tapi setelah musim lalu di mana saya terlibat dalam banyak gol, saya berharap bisa membawa itu ke musim ini juga. Dia menambahkan meski belum tahu rencana pelatih, dia berharap mendapat kebebasan untuk sesekali bergabung dalam serangan. Saya tidak tahu apa rencana Gaffer, pelatih untuk saya, tapi semoga ada ruang untuk membantu lini serang juga, kata Norgard. Fans Arsenal ramai-ramai bikin petisi demi tolak transfer Madueke. Keinginan Arsenal untuk bisa mendapatkan pemain Chelsea Noni Madueke di bursa transfer musim panas ini justru menuai reaksi negatif dari penggemarnya. Supporter The Gunners telah menunjukkan penolakan serius terhadap upaya perekrutan tim kesayangannya kali ini. Manuver transfer Arsenal dengan berupaya mendatangkan Noni Madueke menimbulkan gelombang penolakan dari para penggemarnya. Beredar kabar bahwa ramai-ramai fans Merriam London mulai membuat petisi demi menghentikan upaya armada Mikel Arteta untuk merekrut Madueke. Para penggemar tidak senang bahwa pesepak bola asal Inggris itu makin dekat untuk pindah ke Emirates Stadium. Berdasarkan laporan The Telegraph seperti dikutip dari Sportskida, supporter Arsenal sudah mengumpulkan lebih dari 2.200 tanda tangan pada petisi tersebut. Chelsea dan Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan terkait transfer Noni Madueke. Winger berusia 23 tahun itu selangkah lagi akan bergabung ke Emirates Stadium. Nilai transfer disebut mencapai lebih dari 50 juta pounds. Meski belum diumumkan secara resmi, Madueke dikabarkan telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun bersama Arsenal. Negosiasi antara kedua klub berlangsung cepat dalam beberapa hari terakhir. Arsenal bergerak cepat begitu mengetahui Chelsea bersedia melepas sang pemain.
Update terbaru saga transfer Gyökeres. Setelah sempat menemui jalan buntu, pembicaraan antara Arsenal dan Sporting Lisbon untuk transfer Victor Gyökeres dikabarkan siap dilanjutkan dalam waktu dekat. Klub asal Portugal itu sebelumnya menghentikan negosiasi sementara sebagai bentuk cooling off, menyusul kegagalan mencapai kesepakatan harga untuk sang striker. Namun kini, Sporting dikabarkan bersedia membuka kembali pembicaraan serius dalam 48 jam ke depan. Mereka tetap bersikukuh pada valuasi sebesar 70 juta euro dengan setidaknya 60 juta euro dibayar di muka dan sisanya berupa add-ons. Sikap tegas ini diambil langsung oleh Presiden Sporting Frederico Varandas yang menegaskan tidak ada gentleman's agreement. Ia menegaskan tidak ada gentleman's agreement terkait kepergian Gyökeres, meski sang pemain secara terbuka ingin hijrah ke Emirates Stadium. Arsenal sendiri dikabarkan tetap tenang menghadapi tarik ulur ini. Klub London Utara itu telah mencapai kemajuan signifikan akhir pekan lalu dan yakin bahwa kesepakatan personal dengan Gyökeres tidak akan menjadi hambatan. Pemain berusia 27 tahun tersebut memang disebut sangat berambisi bermain di Premier League bersama Arsenal dan enggan kembali ke Sporting meski transfer belum rampung. David Ornstein dari The Athletic melaporkan Victor Gyökeres tidak berniat melapor untuk pramusim di Sporting Lisbon di tengah pengejaran Arsenal. Pemain berusia 27 tahun itu diwajibkan bergabung dengan skuad pada hari Sabtu, tetapi sang pemain telah memberitahu Presiden Sporting CP bahwa dia tidak akan bermain untuk klub itu lagi. Kontrak 5 tahun Arsenal siap dengan syarat biaya disepakati. Fabrizio juga menyatakan hal serupa pada Victor Gyökeres tidak akan muncul dalam latihan di Sporting hari ini, besok, atau kapanpun musim panas ini. Keputusannya jelas seperti yang dilaporkan minggu ini, ia hanya menginginkan Arsenal dan Sporting sudah berakhir. Gyökeres juga memberitahu Presiden Sporting tentang hal itu 5 hari yang lalu. Baru-baru ini juga ada laporan bahwa sebagian dari tim manajemen Victor Gyökeres sedang berada di London, mencari rumah yang cocok untuk sang striker di tengah proses kesepakatan dengan Arsenal. Namun sumber tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Memangnya Arsenal butuh Madueke? Mulanya yakin Noni Madueke akan dijadikan pelapis Bukayo Saka di kanan. Namun laporan mengungkap bahwa sebenarnya Arsenal mencari sayap kiri untuk memperkuat posisi yang ditempati Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard itu. Apalagi untuk di sisi kanan, Arsenal masih punya talenta muda yang menjanjikan Ethan Nwaneri yang bisa melapisi Saka. Namun merekrut Madueke yang lebih banyak bermain di kanan sepanjang karirnya untuk dimainkan di kiri menimbulkan tanda tanya besar. Madueke tercatat memainkan 156 pertandingan di posisi penyerang kanan, mencetak 46 gol dan 28 assist. Ia hanya 11 kali menjadi penyerang kiri, dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Mantan bek Arsenal Sol Campbell merasa klub perlu menjelaskan pemikiran di balik akomodasi Madueke. Mungkinkah butuh tim bersamanya? Saya sudah melihatnya bermain dan dia sangat dinamis, pemain yang suka terus mencoba, yang bisa memberi masalah ke lawan ketika dia masuk ke rahasia akhir, ujar Campbell dikutip Metro. Saya rasa kebanyakan orang mungkin berpikir, apakah kami butuh dia? Dia pemain berkualitas, tapi saya rasa klub perlu menjelaskan mengapa mereka mendatangkan pemain-pemain tertentu dan bagaimana itu akan masuk ke sistem. Penting untuk menjelaskan itu kepada para pemain dan para penggemar, ungkapnya. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!